Assalamualaikum, halo guys. Kali ini saya akan sedikit sharing mengenai laporan keuangan perusahaan, teman-teman. Yaitu laporan keuangan kuartal 4 atau laporan tahunan. Istilah lainnya orang biasa sebut LK atau Labke dan lain-lain. Ada LKQ1, LKQ2, LKQ3, dan LKQ4 atau laporan keuangan kuartal 4. Nah, jadi perusahaan setiap satu kuartal atau 3 bulan sekali merilis laporan keuangan. Contohnya laporan keuangan kuartal 1 LQQ1 kinerja perusahaan dari Januari sampai Maret yang rilis laporan keuangannya pada 1-2 bulan di akhir kuartal tersebut, guys. Nah, dan pengumuman laporan keuangan perusahaan kuartal 4 atau tahunan periode tahun buku 2022 sebentar lagi akan keluar, teman-teman, atau akan rilis di akhir Januari ini. Nah, paling dekat adalah tanggal 26 Januari 2023 besok, yaitu saham yang pertama yang akan merilis laporan keuangannya adalah saham BBNI, guys, atau Bank BNI, perusahaan perbankan ya. Nah, laporan keuangan kuartal 4 ini akan diumumkan sampai akhir Maret 2023. Batas akhirnya, teman-teman. Nah, laporan keuangan ini biasanya jadi penentu arah pergerakan harga saham perusahaan tersebut. Jika laba perusahaannya bagus, harga sahamnya pun mengikuti naik, teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Bahkan kinerja perusahaan yang melebihi perkiraan pasar biasanya akan naik beggar, teman-teman, atau naik lebih dari 100%. Dalam waktu dekat maupun sampai akhir tahun nanti, teman-teman. Dengan catatan kondisi perusahaannya masih murah atau under value. Bahkan yang fenomenal di tahun kemarin, contohnya ada saham BSMR, guys. Waktu itu di pengumuman laporan keuangan kuartal 2, laba perusahaannya melonjak. Kemudian harga sahamnya hanya dalam waktu 2 minggu naik lebih dari 500%, guys. Nah, dan langsung saja saya akan infokan ini perkiraan saham-saham yang akan merilis laporan keuangan tahunan atau kuartal 4 tahun buku 2022 yang dirilis tahun 2023 sekarang ini, teman-teman. Nah, dari total 800 emiten lebih, ini daftar saham yang bisa diperkirakan akan rilis di tanggal-tanggal tersebut, guys. Tanggal 26 besok diawali oleh BBNI, lalu hari berikutnya ada saham BBCA, saham BRIS atau Bank Syariah Indonesia, saham BBRI. Nah, kemudian ini di Februarinya ada saham Consumer atau UNVR, Unilever, dan saham Goto juga di Februari, 15 Februari, juga ada saham energi seperti ITMG. Dan sampai akhir Maret ada seperti saham Telkom dan lain-lain. Dan di akhir Maret ini, tepatnya 31 Maret paling banyak, teman-teman. Nah, seperti pada rilis laporan keuangan kuartal 3 kemarin, guys, di tanggal akhir kalau tidak salah 31 November 2022, lebih dari 45 saham sekaligus dalam satu hari menyampaikan laporan keuangannya, karena itu batas akhir atau deadline-nya. Karena jika melewati batas akhir itu, perusahaan akan dikenai denda minimal 50 juta, guys. Dan nanti di kode sahamnya suka ada tato L atau tanda bahwa saham tersebut belum menyampaikan laporan keuangannya. Juga biasanya BI suka mengingatkan kepada investor untuk perusahaan-perusahaan yang telat ini supaya berhati-hati, guys. Karena ditengarai perusahaan bermasalah, bahkan bisa diduga bangkrut, guys. Nah, dan yang paling penting dari laporan keuangan saham-saham ini, jadi peluang kita dapat profit tinggi, guys, bahkan dalam waktu singkat. Nah, dan kabar baiknya, guys, biasanya di channel ini saya suka share saham yang berpotensi arah besok. Jadi teman-teman wajib subscribe dan nyalakan tanda lonceng di sampingnya kalau mau tahu update laporan keuangan perusahaan langsung real time di hari tersebut, teman-teman. Supaya tidak ketinggalan untuk tahu dan dapat peluang cuan di saham ARA, guys. Seperti di bulan-bulan LQ tahun kemarin banyak teman-teman yang dapat ARA. Biasanya di video ini saya share malam atau pagi sebelum bursa saham dibuka pada jam 9-an.
Nah, dari kuartal 3 kemarin juga hampir setiap hari guys dapat saham ARA yang saya share juga di grup Telegram. Nah, semoga di laporan tahunan ini atau kuartal 4 ini bisa dapat ARA lebih banyak lagi. Nah, walaupun market sedang kurang baik, mudah-mudahan bisa lebih karena kemarin harganya kan sempat turun. Jadi banyak saham yang under value. Ditambah dengan laporan keuangan yang melonjak atau bagus, diharapkan ini menjadi peluang. Sahamnya bisa naik ARA atau tinggi. Nah, begitu teman-teman, silahkan jika ada pertanyaan, ramaikan komentar di video ini dengan tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, segitu informasinya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa guys.